Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya kepada Nak Arya. Ibu mohon bantuannya untuk memimpin doa. Ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Arya atas bantuannya. Hari ini sebelum memulai, saya mau absensi dulu ya kepada sekretaris Yanti. Mana Yanti? Ya, Bu. Yanti, siapa yang tidak hadir Yanti hari ini? Ada satu orang yang tidak mengikuti Nadia Firdaus. Siapa? Kurang jelas Yanti. Ada satu yang tidak mengikuti yaitu Fadlan Aditya Firdaus. Fadlan ya yang izin ya. Ya, Bu. Ya. Yang lainnya hadir ya. Ya, Bu, hadir. Oke. Kita pertemuan hari ini mempelajari mengenai sistem gerak ya, khususnya mengenai sistem rangka dan sendi. Nah, siapa yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ayo, silakan raise hand. Yang ingat. Siapa yang ingat? Silakan raise hand. Adibah? Halo Adibah? Iya, Bu. Masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Apa? Sistem rangka. Pembelajaran pertemuan sebelumnya mengenai tentang apa? Tentang? Ayo, Arya, tentang apa pembelajaran sebelumnya? Masih ingat enggak? Bu. Pasti, Bu. Bentar, Bu. Ayo, siapa yang masih ingat boleh berbicara. Enggak ada yang ingat materi sebelumnya tentang apa? Ya, Bu. Fikri masih ingat? Bu, Hastina Yudawardani kayaknya tahu. Siapa? Hastina kayaknya tahu soalnya dia Yanti ingat enggak Yanti? Tentang apa? Hastina, oh Hastina sudah raise hand. Apa Hastina? pelajaran tentang sel-sel pada tumbuhan dan hewan. Minggu kemarin itu tentang jaringan hewan ya. Jaringan hewan itu terdiri dari apa saja? Siapa yang masih ingat? Ayo silakan. Siapa yang masih ingat? Jaringan hewan terdiri atas apa saja? Ayo silakan raise hand yang ingat. Atau mau saya tunjuk nih? Diska. Coba, jaringan hewan ada apa saja? Apa? Kurang jelas? Jaringan? Ikat dan Jaringan ikat. Terus jaringan apa lagi?
otot, Otot, apalagi? dan jaringan tulang. Benar ya yang disampaikan Diska, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, selain itu apa? Ada jaringan saraf sama jaringan epitel ya. Nah, yang lain yang belum ingat, diingat-ingat kembali materi tersebut ya. Karena ini berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Itu prasyaratnya bahwa pembelajaran kita hari ini mengenai tentang jaringan ikat ya, yang meneruskan dari jaringan ikat kemarin, bahwa jaringan ikat itu ada jaringan ikat sejati, cair dan penyokong ya. Sehingga pembelajaran ini berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya. Mengenai ini jaringan ikatnya yaitu jaringan ikat penyokong, yaitu berupa sistem gerak ya di sini, yaitu tulang. Nah, pertanyaan saya untuk kalian, mengapa yang tidak bicara tolong di-unmute-kan dulu ya. Yang tidak bicara Bintang, tolong di-unmute-kan. Nah, pertanyaan saya kepada kalian, mengapa kita itu bisa berdiri tegak, kita bisa duduk, itu karena apa? Karena kita memiliki tulang, Bu. Punya tulang, benar sekali Yanti, karena kita mempunyai tulang. Nah, saya izin share screen dulu ya. Oke, terlihat apa yang saya share? Terlihat tidak anak-anak? Terlihat ya. Terlihat, Bu. Nah, ini apa? Gambar ini tentang apa? Organ tubuh manusia. Tengkorak. Tengkorak, ada apa lagi? Tengkorak, terus apa? Paru-paru. Hah? Organ tubuh manusia, Bu. Mana organ tubuhnya? Tulang, Bu, tulang. Ya, ini Sistem tentang rangka, tulang. sistem rangka. Rangka, ya tentang rangka. Nah, di sini rangka itu adalah susunan tulang ya, yang nantinya diharapkan kamu itu mensyukuri apa yang sudah ada. Jadi tulang di tubuh itu tersusun ya, membuat susunan tertentu sehingga membentuk rangka pada tubuh kita. Nah, inilah rangka pada tubuh kita. Nah, pembelajaran kita yaitu mengenai sistem rangka ini, yaitu rangka dan sendi. Nah, ini kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini, yaitu kalian dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur ya. Nah, tujuannya kalian dapat menjelaskan fungsi rangka sebagai penyusun sistem gerak pada manusia, menjelaskan struktur rangka pada manusia, menjelaskan proses osifikasi, membedakan tulang rawan dan tulang keras, mengidentifikasi jenis tulang berdasarkan bentuknya, menganalisis hubungan antar tulang yang membentuk berbagai persendian. Bisa dipahami untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Ya. Nah, pada proses pembelajaran hari ini juga saya melakukan 3 penilaian ya sebagai acuan, yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi sikap kalian saya nilai, pengetahuan nilai, keterampilan pun dinilai. Nanti karena proses pengerjaannya secara berkelompok ya, ini nanti ada pembagian kelompok, ada LKPD, jadi ada keterampilan dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Ibu sudah membagikan ya di Google Classroom mengenai modul, LKPD, dan video pembelajaran. Sudah dicermati belum videonya? Sudah, Bu. Sudah? Ada yang belum? Kalau belum, kita cermati bersama-sama ya yang belum ya. Mungkin ada di sini yang belum melihat, jadi kita cermati bersama-sama.
Sudah dicermati ya videonya. Tentang apa tadi video, apa informasi yang kalian dapat dari video tersebut? Fungsi lengan pada manusia. Fungsi lengan pada manusia. Apalagi selain itu? Apalagi? Halo anak-anak? Apalagi dari info dari video tadi, informasi yang dapat kalian temukan? Selain Tulang. fungsi lengan? Tulang-tulang. Kenapa tulang? Kenapa Diska? Coba diulangi. Tulang pergelangan tangan memiliki fungsi yaitu melakukan gerakan memutar atau gerakan yang bebas. Kemudian Iya. telapak tangan mempunyai fungsi untuk tempat melekatnya otot-otot untuk gerakan telapak tangan. Iya, jadi setiap tulang itu mempunyai fungsi ya. Tadi pergelangan tangan fungsinya untuk bergerak secara bebas ya. Ada juga untuk telapak tangan tadi melekatnya otot-otot yang terdapat pada telapak tangan. Itu ya. Dari video tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, Diska, silakan. Maaf, Bu. Raisa. Siapa ini? Salsabil. Ya, Salsabil, silakan. Maaf Bu, ingin bertanya. Ya. Apakah tulang yang menyusun tubuh semuanya sama Bu? Tidak ya, tulang untuk menyusun tubuh itu tidak semuanya sama. Nah, pada pembelajaran inilah kalian akan mengetahui lebih lanjut mengenai tulang pada tubuh manusia. Nah, Ibu kan sudah membagikan LKPD dan kalian juga sudah membentuk kelompok ya. Kelompoknya seperti pada pertemuan sebelumnya ya, kelompoknya sama, ada 6 kelompok terdiri dari 6 orang. Nah, gunakan kelompok yang sebelumnya. Jadi silakan mencermati LKPD yang sudah dibagikan ya. Saya share dulu LKPD-nya. Sudah dibuka LKPD-nya di Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Sudah, silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Saya ini dulu diskusikan LKPD tersebut pada kelompok-kelompok kalian. Jadi di LKPD sudah ada mengenai soal. Jadi untuk kelompok 1 kerjakan untuk nomor 1 dan 2 ya. Kelompok 2 itu soal nomor 3 dan 4. Kelompok 3 itu nomor 5 dan 6. Kelompok 4-nya kelompok 1, 1 dan 2. Bentar. Kelompok 1 nomor 1 dan 2, kelompok 2, 3 dan 4, kelompok 3, 4 dan 5 ya. 4 dan 5. 5 dan 6. Kelompok 4 itu 7, kelompok 5-nya 8, nomor 8, kelompok 6-nya nomor 9. Nah, itu silakan dikerjakan dan diskusikan di grup WA masing-masing ya. Sudah dibuat kan grupnya? Sudah Bu. Ya, sudah. Ayo, silakan didiskusikan. Nanti saya pantau proses diskusinya. Kok ini tidak mau di-share? Waktu diskusi 10 menit ya untuk menjawab soal-soal tersebut. Kalau nampilkan video ini cuman yang WA aku udah kebaca. WA. Untuk WA. Ini. Saya memantau ya proses dari pembagiannya. Silakan kalian untuk ketua itu membagi kelompok tugas-tugas untuk anggota kelompoknya ya. Sudah dibagi ya ini. Kelompok iskium juga kelompok 1 ini ya.
Kemudian kelompok sendi juga. Nah, silakan ketuanya untuk Diska membagikan pengerjaan kelompoknya. Kemudian kelompok otot nih, Dini silakan dibagikan. Untuk tengkorak juga silakan dibagikan ya. Untuk anggota-anggota kelompok sudah paham belum pembagian tentang tugasnya? Anggota-anggota kelompok? Pembagian tugas dari... Sudah paham, Bu. Sudah ya, silakan dikerjakan ya, silakan didiskusikan. Jika ada permasalahan atau kendala boleh dikonsultasikan kepada saya ya. Baik, Bu. Untuk kelompok 1 ada kesulitan tidak? Kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak ada kesulitan dalam pengisian. Kelompok 2? Apakah ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Belum ada. Kelompok 3? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak ya. Sabila, saya lihat kamu ada kendala ini. Mau bertukar tugas. Kenapa? Tidak mau maksud soal dari mana, Sabila? Sabila. Yes. Iya. Kurang mengertinya di mana? Kamu dapatnya soal nomor 6 ya? Iya. Nah, saya bilang nggak pahamnya di mana. Itu nanti cari gambar Sabila ini. Kan ada dimintanya pembedanya apa kan. Kemudian tulangnya apa saja dicarikan gambarnya. Contohnya boleh berbagi. Siapa yang mau cari contoh tentang tulang pipa siapa gitu. Tapi Ardiana juga tidak ada masalah ya untuk bertukar ya. Kelompoknya sendi sudah menemukan ya. Ini kelompok 3 ya, kelompok 2 ya. Sudah ada jawaban ini. Kelompok 4 ada kendala tidak? Kelompok 4. Halo, kelompok 4? Tidak, Bu. Tidak. Kelompok 5 ada kendala dalam proses pengisian LKPD? Berapa, Ibu? Ada kendala tidak dalam pengisian LKPD-nya untuk kelompok 5? Kelompok 5 ini soalnya nomor 8 ya? Ya, Ibu. Tidak ada, Bu. Tidak Ini ya? sedang mengerjakannya, Bu. Ya, sudah jelas ya. Iya, Bu. Kelompok 6.
Ada permasalahan dengan apa tidak memahami gambarnya atau bagaimana? Ada tidak ini? Apa sudah paham dengan gambarnya dan petunjuk perintah pengerjaan? Sudah paham ya? Kelompok tulang ya, kelompok tulang ya. Yang ke-8, yang kelompok ke-6. Kelompok siapa? Yang 6. Kelompok otot sudah menemukan jawaban kah? Nanti hasil jawaban kamu boleh di-share ke grup WA-nya ya, dan nanti ketua kelompok yang akan merangkum dari jawaban. Ini cuma 5 kelompok, satu kelompok lagi siapa ini? Kelompok Humerus mana ya? Kelompok Humerus? Ini Bu, kelompok terus. Kenapa tidak ada diskusi di kelompokmu? Ini tadi per orang Bu. Hasim sama Dea, Imam, yang lain Bu. Bagaimana apa kendalanya? Tapi tolong didiskusikan ya biar saya terlihat ini proses diskusinya. Baik Bu, baik Bu.
Untuk Homerus tidak ada kendala ya dalam diskusi kelompoknya. Apakah ada kendala? Tidak, Bu. Tidak. Ariska raise hand untuk apa ya? Tadi saya ingin menjawab soal yang tidak saya pahami, Bu. Apa? Soal apa? Yang mana? Ini bagian yang tulang, Bagian tulang. ya bagian tulang. Kalian kan fokus saja mengerjakan mengenai soal nomor 8. 8 saja difokuskan terlebih dahulu. Nah, kalaupun ketidakpahaman dari soal-soal yang lain, boleh ditanyakan, didiskusikan dengan teman-teman satu kelompok kamu. Oh iya, Bu. Baik. Sudah selesai proses pengerjaannya? Sudah, Bu. Sudah ya? Saya minta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasilnya. Silakan kelompok 1 menyampaikan hasilnya. Saya stop share ya untuk proses diskusinya. Saya share LKPD. Sebentar. Oke, ini ya LKPD-nya sudah di-share-kan, sudah dikerjakan juga. Nah, untuk kelompok 1, silakan ketua atau anggotanya yang mau menyampaikan hasil dari proses diskusinya. Kelompok 1. Halo? Ya, Bu, baik. Saya Ariska mewakili dari kelompok 1 ingin menjawab nomor 1, Iya. yaitu jelaskan fungsi organ penyusun sistem gerak manusia. Jawabnya, fungsi rangka sebagai penegak tubuh, sebagai tubuh, sebagai tempat melekatnya otot atau otot rangka, sebagai pelindung bagian tubuh yang penting, dan tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot yaitu sebagai alat gerak aktif, membantu sistem pencernaan, urin, darah, membantu sistem diafragma, membantu persalinan pada wanita, berperan dalam menjaga stabilitas tubuh dan membentuk postur tubuh manusia. Sedangkan fungsi sendi yaitu sebagai penghubung tulang dalam sistem rangka manusia dalam menahan beban sekaligus mendukung sistem gerak tubuh. Sekian, hanya itu, Bu, yang dapat Ariska sampaikan. Untuk kelompok lain bagaimana, ada tanggapan mengenai apa yang untuk jawaban nomor 1 dari kelompok 1, ada tanggapan tidak? Atau jawabannya semuanya sama atau ada yang berbeda? Jadi kalau kelompok 1 tadi dia dari fungsi organnya dari rangka sampai dengan ke otot dan sendi semuanya sudah disampaikan. Sangat baik sekali ya dari kelompoknya 1 untuk jawaban nomor 1. Coba yang kelompok lain. Ada tanggapan dari kelompok lain, anak-anak? Tidak ada, Bu. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Sama jawabannya seperti itu ya? Atau berbeda? Sudah setuju. Oke, selanjutnya nomor 2 untuk kelompok 1. Apa jawabannya ini? Mengenai gambar yang pertama, bagian tengkorak ini nomor 1-nya apa?
Halo Ariska, Iya, Bu. ini jawaban untuk nomor satunya apa? Nomor 1 atau nomor 2, Bu? Iya, nomor 2 ini kan bagian satunya ini, gambarnya ini. Untuk nomor 2 bagian tengkorak sudah saya bagikan ke Zenta, Bu, untuk bagian menjawab. Ya, silakan. Lola Lolita. Lola. Pada Lola silakan, ayo. Lola? Halo Lola? Ya, Bu. Ya, ayo silakan dijawab. Satu apa ini bagiannya? Halo Lola? Ayo siapa? Kelompok kamu yang lain selain Lola siapa Ariska? Yang bisa membantu untuk menjawab ini? Tulang, Bu. Hah? Tengkorak. Ya, tulang tengkorak apa aja ini? Yang pertama. Tulang dahi. Dahi, satu ini dahi. Oke, ini dahi ya. Lihat kursor Ibu. Terus, kedua. Kedua, air mata. Tulang air mata. Oke, terus. Ketiga, hidung. Hidung. Keempat, tulang rahang bawah. Iya, rahang bawah. Kelima, tulang rahang atas. Oke. Terus, Tulang pipi. tulang pipi. Terus. Tulang ubun-ubun. Tulang tenggorokan. Tenggorokan. Mana? Tengkorak. Tulang tengkorak. Tengkorak. Terus, Tulang pelipis. pelipis. Terus, Tulang baji. tulang baji. Untuk jawaban tentang tulang tengkorak, adakah masukan dari kelompok lain? Apakah jawabannya sama semua? Sama, Bu. Tidak ada, Bu. Sama. Sama ya. Bagian 3 ini kalian jawabnya apa untuk kelompok yang lain? Tulang tengkorak, Bu. Tulang tengkorak. Ini sebenarnya mengarahkannya ini sebenarnya ke bagian belakang ya sebenarnya. Nah, makanya saya bilang adakah kendala. Nah, di sini nomor 3 ini lebih ke belakang. Ya, ini untuk bagian oksipital ya. Bagian oksipital, tengkorak bagian belakang. Oke, selanjutnya ini apa? Untuk tulang anggota badan. Tulang rusuk sejati. Untuk nomor 1. 1 tulang rusuk sejati. Oke, terus lanjut. Dua, tulang badan. 2 tulang badan. Ya, ini tulang badan. Terus. Tulang pedang pedangan. Apa? 3-nya tulang? 3, tulang pedang pedangan. Ya, tajuk pedang ya. Terus. 4, tulang rusuk palsu. 4 tulang rusuk palsu ya. Oke, terus. 5, tulang hulu. 5 tulang hulu. Terus? 6, tulang rusuk melayang. Nah, ini kalian tidak peka nih. Di sini kan tidak ada nomor 6 ya, tapi nomor 7. Tapi nggak apa-apa karena kalian sudah paham bahwa 7 ini adalah untuk 6 ya. Nah, adakah ada kritikan atau masukan dari kelompok lain? Apa jawabannya sama atau tidak? Berbeda. Saya, Bu, dari kelompok otot, Bu. Ya, kelompok otot. Silakan. Satunya apa? Untuk nomor 1 itu adalah tulang selangka. Selangka. Ya, ini yang lebih tepat ya. Satu ini selangka bukan rusuk sejati ya. Oke, terus nomor 2. Untuk nomor 4 itu adalah tulang rusuk sejati. Ya, 4-nya baru tulang rusuk sejati. Apalagi yang berbeda? Apa gitu? Tidak ada gitu? Enggak, itu ya. Hanya 2 itu saya tuju tadi tulang rusuk melayang ya. Oke, selanjutnya untuk ruas-ruas tulang belakang. Tulang leher. Tulang leher, terus. Tulang 2-nya? punggung. Tulang punggung. 3-nya? Tulang pinggang. Pinggang. Terus 4-nya? Tulang
Ekor. 4 tulang ekor. Bagaimana kelompok lain? Ada perbedaan jawaban? Ekor. Ada, Bu. Ya, silakan. Dari kelompok mana? Dari kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan. Menurut kami itu tulang belikat, Bu. Ya, 4 ini tulang belikat ya, bukan tulang ekor. Harus dipahami dan dicermati kembali ya. 4 ini adalah tulang belikat. Kemudian tulang tangan. Ini apa, bagian apa? Halo? Lola? Humerus. Humerus. Terus satunya? Radius. 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 Terus? Unal. Una. Ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Ada, Bu. Ya, silakan. Dari kelompok otot. Ya, otot silakan. Nomor 1 itu seharusnya tulang hasta, nomor 2 baru tulang radius. Ya, ini harusnya adalah hasta ya. Jadi 1 ini yang ulna, 2-nya baru radius ya. Kemudian untuk ini bagian tangan, apa aja ini tulangnya? Carpal. Karpal, terus? Carpal. Metakarpal, oke, terus? Middle. Phalangus. Middle phalanges, oke, terus? 4-nya? Phalanges. Hah? Apa, Nak? Phalanges. Ini phalanges ya, cuman bedanya kalau di 3 itu harusnya ini middle, 4-nya proximal phalanges ya. Terus yang ke bawah? Linum. Hah? 1 apa? Ilium. Ilium. Terus keduanya? Polkai. Hah? Cocik, Bu. Sosik. Nomor 2. Ini ya 2-nya ya. Apa ini? Ada jawaban dari kelompok lain? Nomor 2 ini apa? Tulang kemaluan, Bu. Tulang kemaluan. Oke, nomor 3. Ubi. Tulang duduk. Tulang duduk. 4-nya. Sarum. Sakrum Tulang- ya, bukan sarum. Sakrum. Oke, selanjutnya. Tulang kaki. Tulang paha. Tulang paha. Atau femur ya di sini. Terus 2-nya. 2 apa kelompok lain? Boleh? Patella. Oke. Terus kelompok untuk yang ke bawah. Tulang apa saja ini? Tulang 1-nya. tibia. Tibia. Tibia ya. Bukan tibla, tibia. Oke, terus 2-nya? Fibula. Fibula. Oke, terus 3-nya? Tarsis. Apa? Tulang pergelangan kaki. Ya, pergelangan kaki. Ini? Apa ini? Nomor 1-nya apa? Kelompok lain, boleh membantu? Tulang pergelangan kaki, Bu. Pergelangan kaki. Oke, keduanya? 2-nya? Tulang telapak kaki. Telapak kaki. Terus 3-nya? Tulang jari kaki. Tulang jari kaki. Oke. Ini bisa disebut juga sebagai distal ya. Untuk 3 ini distal phalanges ya. Kemudian nomor 4? Tulang jari kaki. Tulang jari kaki juga atau disebut juga dengan phalanges proksimal ya. Oke, nomor 3. Ayo kelompok lain. Kelompok 2. Jenis sel asalnya apa ini? Klasifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok sendi ingin mempresentasikan soal nomor 3 dan 4. Iya, silakan. Soal nomor 3 yaitu tentang perbedaan osifikasi. Proses pembentukan tulang atau osifikasi dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondrium atau intrakartilago. Kedua osifikasi ini mempunyai perbedaan. Perbedaan-perbedaannya yaitu terletak pada waktu osifikasi, jenis sel asal, dan tempat osifikasinya. Yang pertama, pada osifikasi intramembran, jenis sel asalnya adalah sel mesenkim. Oke. Sedangkan pada osifikasi endokondrium atau intrakartilago, jenis sel asalnya yaitu sel tulang rawan atau kondrosit. Yang kedua, waktu osifikasi. Waktu osifikasi intramembran yaitu pada minggu ke-8 kehidupan embrio yang berlangsung hanya 1 kali atau yang biasa disebut osifikasi primer. Osifikasi intramembran ini membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk membentuk tulang. Sedangkan pada osifikasi endokondrium, waktu osifikasinya yaitu pada saat embrio hingga masa remaja, yaitu pada usia 18 sampai 25 tahun yang berlangsung 2 kali. Yaitu osifikasi primer pada saat embrio dan osifikasi sekunder setelah kelahiran. Osifikasi ini membutuhkan waktu lebih lama untuk membentuk tulang. Dan yang terakhir, tempat osifikasi. Tempat osifikasi intramembran yaitu pada tulang pipi, sedangkan tempat osifikasi endokondrium atau intrakartilago yaitu pada tulang pipa. Nomor selanjutnya dibacakan oleh Oktarina. Oke. Silakan Oktarina. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Proses pembentukan tulang pada osifikasi endokondrium atau intrakartilago yang terjadi pada tulang pipa berawal dari rangka embrio yang tersusun dari tulang rawan atau kartilago yang terbungkus oleh perikondrium. Kartilago dibentuk oleh sel-sel mesenkim. Sel-sel kartilago yang melakukan proliferasi akan berubah menjadi osteoblast. Kemudian kartilago tersebut akan diisi oleh osteoblast. Osteoblast adalah sel-sel membentuk tulang keras. Osteoblast akan mengisi jaringan sekelilingnya dan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Perikondrium yang mengelilingi diafisis berubah menjadi periosteum. Perikondria yang melingkari bagian pertengahan diafisis menambah jumlah pembuluh darah sehingga bersifat osteogenik. Proses osifikasi yang dimulai sejak perkembangan embrio ini dinamakan osifikasi primer. Kondrosit yang nutrisinya terputus oleh kerah tulang dan matriks yang mengapur akan berdegenerasi dan kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan matriks kartilago. Osteoklas kemudian meletakkan zat-zat tulangnya pada spilula kartilago yang mengapur atau terkalsifikasi. Dengan demikian, terbentuklah pusat osifikasi primer di pusat diafisis. Zona osifikasi ini akan meluas menuju ke arah epifisis. Dengan begitu, tulang akan bertambah besar dan berongga. Setelah kelahiran, pusat osifikasi terjadi pada kartilago epifisis di kedua ujung tulang. Osifikasi pada bagian ini disebut osifikasi sekunder. Sekian dari kelompok kami. Ya, Terima adakah tanggapan dari kelompok lain mengenai presentasi dari kelompok 2? Bagaimana kelompok yang lain? Apakah jawabannya sama? Jawabannya hampir sama, Bu. Sama ya. Tidak berbedanya apa untuk kelompok Hasjina? Pada itu kurang bagian proses osifikasi dilakukan oleh sel pembentuk tulang yang terdapat pada sel osteoblast itu, Bu. Oh, ini tadi sudah dijelaskan di awal tadi. Mereka dari kartilago hialin ke osteoblast. Mungkin dari penulisan kata-katanya aja yang berbeda ya, tapi intinya sama ya.
Saya rasa semuanya sama dan penyampaian dari kelompok 2 juga sudah sangat baik ya untuk menjawab dari soal. Kemudian kelompok 3, ini kelompok 3 kelompok apa ya? Kelompok 4, Bu. Otot ya, Otot tadi sudah mengirim ke Ibu ya hasilnya ya, sebentar ya. Saya stop share yang ini, saya cari yang otot. Nah ini ya hasilnya. Untuk sudah terlihat kan hasil dari kelompok otot? Sudah, Bu. Nah, apakah jawaban yang kalian punya hampir sama dengan kelompok otot atau berbeda untuk kelompok 3 ini? Untuk soal nomor 5, zat kapurnya tulang rawan sedikit, tulang keras banyak, zat perekatnya untuk tulang rawan banyak, untuk tulang kerasnya sedikit. Jenis selnya tulang rawan, ini selnya adalah sel-sel tulang atau osteosit. Kemudian sifatnya ini lentur, tulang rawan, tulang kerasnya padat dan keras. Contohnya itu laring, telinga, persendian tenggorokan, tulang belakang. Ini tulang paha, tulang lengan, tulang betis, dan tulang selangkah. Ada jawaban yang berbeda atau ada kelompok lain mau menanggapi? Tidak ada, Bu, sama. Sama. Untuk nomor 6. Sama? Gambarnya seperti ini. Benar ini tulang pipa? Kelompok lain? Bagaimana Benar. jawaban? Benar. Tulang pendeknya benar gambarnya? Benar. Ya, Benar. tulang pipi? Benar. Tidak beraturan juga benar ya. Nah, ini contohnya. Panjang itu ada pada paha, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang kering ya, tulang betis, ruas-ruas jari, ruas-ruas kaki ya. Kemudian tulang pendek itu ada di ruas-ruas tulang belakang. Kemudian tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, tulang pipinya ada di kepala, tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat. Untuk tidak beraturan itu ada tulang rahang, tulang kepala, dan ruas-ruas tulang belakang. Jawabannya sama atau berbeda? Kelompok lain? Sama, Bu. Sama ya? Oke. Mungkin beda referensi pada gambar aja, Bu. Oke, tapi pada dasarnya sama ya. Ya, Bu. Silakan selanjutnya, kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Kelompok 4 kan? Ya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil presentasi kami di nomor 7. Mengapa pada bagian rongga-rongga tulang terdapat sumsum tulang? Jelaskan jawaban kalian dengan mengaitkan antara struktur dan fungsi sumsum tulang tersebut. Jawaban. Sumsum tulang adalah jaringan lunak yang ditemukan pada rongga interior tulang yang merupakan tempat produksi sebagian besar sel darah baru. Karena itu, sumsum tulang terdapat pada bagian rongga-rongga tulang. Dari panjang tersebut, sumsum tulang belakang dibagi menjadi 4 susunan atau struktur, yaitu servikal atau leher, toraks atau punggung atas, lumbal atau punggung bawah, dan sakral atau panggul. Di bagian paling bawah terdapat kumpulan saraf yang menyerupai ekor kuda yang disebut dengan caudia equina. Sumsum tulang belakang merupakan tempat diproduksinya sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada jawaban yang berbeda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jawaban yang berbeda dari kelompok 7? Apa semuanya sama? Ini yang ditanya bukan pada hanya sumsum tulang, tidak hanya pada tulang belakang ya, tapi di tulang-tulang yang lain juga ada, di tulang pipi, tulang pendek itu semuanya ada. Tulang paha itu juga ada sumsum tulang. Nah, fungsinya tadi kalau yang dijelaskan oleh kelompok Arya itu kelompok 4 itu lebih mendekat ke sumsum tulang belakangnya saja ya. Jadi di sini dia berongga-rongga ya karena seharusnya ya matriksnya. Jadi dia rongganya sumsum tulang itu berdasarkan strukturnya dia hampir sama seperti tulang spons ya.
Jadi dia seperti tulang spons, kemudian berfungsi untuk pembentukan darah. Nah, sumsum tulang itu ada dua, sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning. Jadi kalaupun masih bayi itu biasanya banyakkan sumsum tulang merah. Atau ketika embrio juga sumsum tulang merah. Nah, tapi ketika sudah lahir, nanti membesar, tumbuh, itu nanti akan menjadi sumsum tulang kuning. Ketika terjadi kekurangan sumsum tulang merah, darah merah, jadi sumsum tulang kuning itu akan dapat digunakan sebagai sumsum tulang merah. Jadi bisa diambil dari sumsum tulang merah, sumsum tulang kuning ya. Ya, tulang kuning ini biasanya menyimpan lemak energi pada sumsum tulang kuning. Untuk nomor 8, kelompok berapa siapa? Kelompok Homerus, Bu. Iya, apa jawabannya? Pada nomor 8, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada nomor 8, perhatikan skema persendian pada tulang berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, lengkapilah tabel di bawah ini untuk mengetahui struktur dan fungsi komponen penunjang persendian. Pada tabel A, itu termasuk terhadap entesis. Memiliki jaringan ikat tempat tendon, ligamen, atau kapsul sendi yang menempel pada tulang. Memiliki fungsi unit yang mencakup jaringan yang berdekatan, ikatan jaringan, fibrosa yang membentuk akhir dari suatu otot dan menempel pada tulang. Pada B, itu merupakan kartilago artikuler. Kartilago artikuler juga memiliki fungsi melapisi permukaan diartrodial. Pada C, itu merupakan tendon. Tendon memiliki struktur tali atau urat daging yang kuat dan bersifat fleksibel dan terbuat dari fibrosa protein kolagen. Memiliki fungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Pada D, itu merupakan sinovial saviti atau rongga sinovial. Memiliki struktur ruang antara tulang yang berdekatan. Diisi dengan cairan membran sinovial yang memberi cairan sinovial lubrikasi untuk memudahkan fungsinya tempat pergerakan tendon. Tulang dapat bergerak dengan bebas dan cairan yang ada di dalamnya membantu mencegah gesekan antar tulang. Pada E, itu merupakan ligamen. Ligamen memiliki struktur pembalut atau selubung yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen juga memiliki fungsi memungkinkan terjadinya pergerakan. Baiklah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, bagaimana? Ada perbedaan jawaban dari kelompok lain? Apa jawabannya sama? A itu adalah apa tadi, A? Entesis. Entesis. Nah, ada jawaban lain? Kelompok lain bagaimana? Ada, Bu, dari Ya. kelompok A. Ya, silakan Yanti. A-nya apa? Ligamen, Bu. Ligamen. Oke, A-nya yang ligamen ya. Terus B-nya? Artikular cartilage. Ya, kartilago ya. Lago, Terus benar kan? ya, sama. Yang bedanya di A-nya ya. A-nya ini tadi kamu harusnya adalah ligamen. Kamu E-nya yang ligamen. Kemudian yang C? Tendon. Tendon. Ya, sama. Terus yang D? Sinovial saviti. Sama. Tadi apa ini? Yang D tadi apa? Kami juga sinovial saviti atau rongga sinovial, Bu. Rongga sinovial ya, tapi di sini dia lebih menunjukkan D ini kecairan sinovialnya. Oh, Bukan ke lebih rongganya. Iya. menjelaskan, Bu, tentang di dalam sinovial savitinya terdapat cairan. Cairannya juga mencegah gesekan antar tulang, Bu. Iya, benar. Kemudian yang E? Yang E sinovial membran. Iya. Ya, yang E-nya baru membran sinovial. Jadi yang masih ada kesalahan tolong diperbaiki kembali. Baik, Bu. Terima kasih untuk kelompok 5 ya. Kelompok 6, silakan. Ayo. Kelompok 6, kelompok 6. Siapa kelompok 6? Fikri. Halo Fikri. Ya, silakan.
A ini apa gambar A? Halo, halo. Kelompok 6. Siapa anggota kelompok 6? Anggota kelompok 6? Atau kelompok lain mau mencoba menjawab, silakan. Ada yang mau menjawab? Ini gambar apa? Ini tentang persendian. Ini sendi apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Gambar A adalah sendi synartrosis. Synartrosis adalah hubungan-hubungan antar tulang yang direkatkan oleh suatu jaringan yang mengalami osifikasi sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan, tidak bisa bergerak. Terletak di tengah tulang tengkorak. Gambar B, sendi geser. Sendi geser terdapat pada hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan menggeser suatu tulang dengan tulang lain. Sendi ini hanya dapat menggeser dan terletak seperti pada tulang belakang. Gambar C, sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan tulang yang satu meluncur pada tulang yang lain. Tulang-tulang pada pergelangan tangan membentuk sendi pelana dengan fleksibilitas yang tinggi. Sendi semacam ini terdapat tulang trapesium, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan, juga pada tulang-tulang pergelangan kaki. Gambar D, diartrosis. Diartrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara lebih bebas, terletak pada tulang pergelangan kaki. Gambar E, sendi peluru. Sendi peluru terbentuk dengan ujung tulang yang berbentuk bola masuk pada bagian tulang lainnya. Yang berbentuk mangkuk, sendi ini terdapat pada tulang bengkak dan tulang lengan atas. Gambar F, sendi engsel. Sendi engsel adalah jika gerakan dapat dilakukan ke satu arah, terletak pada tulang lengan atas dan tulang hasta. Gambar G, sendi peluru. Sendi peluru berbentuk dengan ujung tulang yang berbentuk bola masuk pada bagian tulang lainnya yang berbentuk mangkuk. Sendi yang terdapat pada bahu dan panggul merupakan contoh sendi ini. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke semua arah, terletak pada panggul. Gambar H, sendi putar. Tulang yang satu mengitari tulang yang lain. Bentuk seperti ini memungkinkan tulang menghilang atau dua buah tulang pada lengan bawah, tulang hasta dan pengumpil. Membentuk sendi putar pada siku, terletak pada tulang kecil dan tulang. Terima kasih, Bu. Ya, bagaimana dengan kelompok lain? Ada perbedaan jawaban atau sama semuanya? Kelompok lain? Halo? Halo? Bagaimana kelompok lain? Halo anak-anak? Ada, Bu. Tidak ada, sama semua? Ada, Bu. Ya, silakan. A-nya sendi apa? Yang A, sendi mati. Oh ya, sendi mati atau synartrosis ya. Terus yang B-nya? Sendi pacet. Atau? Sendi apa tadi? Pacet. Pacet. Halo? Dini? Ya. Terus? Sendi kecil yang berada di antara tulang-tulang belakang. Ya. C, sendi pelana. C, sendi pelana. D-nya? Sendi geser. Sendi geser. E-nya? C, sendi peluru. Terus? F? F, sendi engsel. G? Sendi putar. H-nya? Sendi sindesmosis. Nah, untuk kebanyakan banyak keliru antara G dan H ini ya. Sebenarnya ini sama-sama sendi putar ya. G dan H ini sama-sama sendi putar. Cuma penampangnya kalau yang di sini adalah bagian tulang leher ya. Jadi antara tulang tengkorak dengan tulang leher itu, nah ada sendi putar. Itu ya untuk yang ini.
Saya rasa untuk keseluruhan kalian sudah melakukan diskusi dan presentasi dengan sangat baik ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan tepuk tangan. Nah, kalian sudah melakukan diskusi dan presentasi ya. Jadi prosesnya sudah berjalan dengan baik, jawaban yang diberikan juga sudah sangat baik. Tadi sudah mempelajari tentang rangka ya, rangka punya fungsinya sebagai penopang tubuh, memberi bentuk tubuh ya, sebagai tempat pembentukan sel darah merah, kemudian sebagai tempat melekatnya otot ya, sebagai alat gerak pasif itu tentang fungsi rangka. Kemudian sudah mempelajari tentang rangka-rangka tubuh ya, dari rangka tubuh itu punya dibagi dua, aksial dan apendikular yang tadi sudah dikerjakan. Kemudian mengetahui juga mengenai rangka tubuh, kemudian proses osifikasi ya, osifikasi bagi dua, ada intramembran dan endokondrium ya. Kemudian ada perbedaan tentang sel tulang, yaitu sel tulang rawan dengan sel tulang keras, juga sudah paham saya lihat. Kemudian bentuk tulang juga sudah tahu mana tulang pipi, tulang panjang, tulang tidak beraturan, tulang pendek sudah paham. Untuk fungsi sendi juga untuk persendian, bagaimana struktur sendi sudah tahu, mana cairan sinovial, mana ligamen, mana tendon, itu sudah tahu ya. Kemudian untuk sendi juga tahu, nah sendi dibagi menjadi 3 ya, ada sinatrosis, amfiartrosis, dan diartrosis ya. Nah kalau untuk amfiartrosis itu kalau sinatrosis itu sendi mati ya, tidak bergerak. Itu bisa pada tengkorak ya, itu kan tidak bergerak, bahaya ya kalau tengkorak kita bergerak kan, menakutkan. Kemudian untuk sendi amfiartrosis ya, sendi yang bergerak tapi gerakannya terbatas pada tulang belakang. Kemudian ada sendi diartrosis, dia bergerak bebas, tapi geraknya pun misalnya pada sendi pelana hanya 2 arah saja. Pada yang bisa segala arah itu adalah sendi peluru ya. Kalau sendi putar juga tidak bisa sepenuhnya gerakannya. Jadi kebanyakan bukan bergerak sebebas-bebasnya tidak, tapi kalau dibandingkan dengan gerak yang lain, gerak pada sendi diartrosis dia lebih bergerak bebas karena ada cairan sinovial, berbeda dengan pada amfiartrosis atau sinatrosis, seperti itu ya. Saya rasa semuanya sudah paham. Kemudian nanti LKPD-nya tolong diperbaiki dan dikirim ke WA ke Google Classroom ya. Kemudian untuk saya minta untuk menyimpulkan pembelajaran, silakan kepada anak-anak yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini, silakan. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini yang kamu dapatkan, apa saja silakan disampaikan. Halo? Silakan yang mau menyimpulkan. Coba Dini, simpulkan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pelajaran fungsi rangka dan struktur rangka. Ya. Fungsi rangka adalah sebagai alat gerak pasif, menekan badan, memberi bentuk tubuh, melindungi bagian-bagian tubuh yang penting, tempat melekat otot, tempat pembentuk sel darah merah dan darah putih, dan tempat penyimpanan mineral. Struktur rangka menyusun tubuh terdiri dari 2, yaitu rangka aksial seperti tulang korak, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Rangka apendikular tersusun dari tulang gelang bahu, tulang anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan tulang gelang panggul. Terima kasih. Oke, selanjutnya apalagi pembelajaran kita hari ini? Silakan. Hastina, Bu. Ya, Hasina silakan. Ya, pada pembelajaran hari ini bisa membedakan antara tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan yang dibentuk oleh kondroblast, sedangkan tulang keras dibentuk oleh osteoblast. Tulang rawan memiliki sifat elastis dan dilapisi selaput perikondrium,
Sedangkan tulang keras memiliki sifat keras dan kaku dan dilapisi oleh selaput periosteum. Baik, Bu. Oke. Apalagi pembelajaran kita hari ini? Yang bisa disimpulkan selain tadi tentang rangka, kemudian tentang tulang rawan, apalagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Selain itu, kita juga mempelajari proses pembentukan dan perkembangan tulang, yaitu osifikasi, dan juga Ya. struktur persendian. Struktur persendian ya. Ya, terima kasih ya yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan, saya sudah membuat soal di Google Classroom, silakan dikerjakan. Silakan dibuka Google Classroom-nya, ada soal, link soal, silakan untuk dikerjakan. Oh, si Yanti sudah mengerjakan, nilainya sudah 70 ya. Yang lain silakan. Yang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kalian mengerjakan, tetap mendengarkan Ibu ya. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai topik selanjutnya ya, yaitu tentang sistem otot. Jadi silakan dipelajari tentang sistem otot karena itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sudah semua mengerjakan? Sudah? Sudah menjawab semua anak-anak? Belum. Belum selesai. Baru 2 orang yang mengumpulkan ini. Yanti dengan Dea ya. Yanti mendapat nilai 70 dan Dea, wah ini nilainya 100 ya Dea ya. Oke, saya rasa nanti saya menunggu secepatnya dari kalian mengumpulkan tentang pengerjaan soalnya. Kita akhiri saja pertemuan hari ini ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Nah, sebelum menutup, silakan untuk Arya kita membaca doa dulu sebelum mengakhiri. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Arya. Ya, kita akhiri ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.